Miris, 3 kepala daerah alumni Monas Limin 212 dan 411 tersandung kasus korupsi. Dalam sebuah artikel di Seaworld, penulis pernah mengatakan yang ikut aksi 212 dan 411 kala itu ada 3 kelompok. Pertama, kelompok yang benar-benar meyakini bahwa Ahok telah menista agama lantaran terprovokasi oleh pernyataan Buniyani dibohongi surat Al-Maidah. Kedua, kelompok yang yakin banget kalau Ahok itu tidak menista agama, tapi mereka coba memanfaatkan postingan Buniyani untuk menjatuhkan mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Kita perhatikan saja peserta yang hadir di demo 212 dan 411 waktu itu. Banyak banget politisi, padahal sebelumnya mereka nggak religius amat, kok ujuk-ujuk ikut aksi bela Islam. Dan setelah ditelusuri, ternyata mereka adalah kader partai yang mengusung lawan Ahok di Pilgub DKI 2017, yakni AHY serta Anies. Dengan kata lain, mereka-mereka ini menjual agama demi cagup yang didukungnya menang. Hal ini yang turut menguatkan pernyataan Buniyani pada 2014 silam bahwa jual agama itu paling gampang, maklum rakyat masih bego-bego, gampang ditipu. Ketiga, kelompok yang punya visi lebih besar lagi, yakni mereka yang berusaha menjatuhkan Presiden Jokowi lewat kasus Ahok. Kita perhatikan saja pernyataan-pernyataan peserta aksi, tidak jarang mereka menyeret nama Jokowi. Padahal orang nomor 1 di Indonesia itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kasus Ahok. Kelompok ketiga ini ada juga yang terlibat secara tidak langsung seperti menjadi donatur. Dan mereka juga terbagi menjadi 2 regu, yakni orang-orang yang merasa dirugikan oleh kebijakan Jokowi serta orang-orang yang ingin berkuasa lewat jalur inkonstitusional. Kalau di pemilu kita nggak mampu menyaingi mantan wali kota Solo itu, jatuhkan dia di tengah jalan dan rebut kekuasaan darinya. Kura-kura begitu yang ada di benak kelompok ini. Terbukti mereka sebenarnya tidak benar-benar bela agama, tapi bela kepentingan kelompoknya. Lantas apa buktinya? Masa bela agama tapi korupsi? Kan gak lucu. Tidak tanggung-tanggung 3 orang sekaligus kepala daerah alumni 212 dan 411 tersebut yang ternyata koruptor kelas kakap. Siapa sajakah mereka? Berikut penulis coba paparkan. 1. Zumi Zola. Politisi muda ini bisa dibilang cukup beruntung, pasalnya hidupnya lancar-lancar saja. Pertama, ia terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Bapaknya Zulkifli Nurdin merupakan pengusaha dan juga mantan gubernur Jambi. Kedua, masa remajanya banyak dihabiskan dengan menjadi aktor dengan membintangi beberapa film di Indonesia. Banyak loh orang yang pengen jadi artis tapi tidak kesampaian, sementara Zumi mendapatkan itu. Ketiga, pasca pensiun dari artis, ia terjun ke dunia politik dan 2 kali ikut pilkada. Pilgub Tanjabtim dan Pilgub Jambi selalu menang. Masih muda sudah jadi bupati dan gubernur, siapa coba yang tidak mau? Tapi karir politiknya itu hancur ketika pasca ia tersandung kasus korupsi pada 2018 silam. Saat ini Zumi tengah meringkuk di tengah tahanan menghabiskan sisa waktu vonis yang diberikan hakim, yakni 6 tahun penjara. Kala itu ia ikut aksi 212 di kota Jambi. Saat orasi dengan PD-nya, Zumi mengatakan, tentu kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, ketika agama kita diserang, ketika agama kita dicoba untuk dinodai oleh pihak-pihak tertentu, wajib hukumnya kita untuk membela. 2. Zainuddin Hasan. Sama seperti besannya Amin Rais, Zulkifli Hasan ternyata cukup piawai membangun dinasti. Kalau Amin yang diajaknya bergabung ke PAN adalah anak-anaknya, sementara Zulkifli Hasan saudara-saudaranya. Terhitung ada 4 saudaranya yang ditunjuk menjadi pengurus PAN. Uniknya 3 diantaranya pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan salah seorangnya adalah Zainuddin Hasan. Si Zainuddin ini sebelumnya menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan hingga 2021, tapi karena korupsi ia hanya menjadi bupati sampai 2018 saja. Pada 2016 silam, dia bela-belain datang ke Jakarta dan meninggalkan tugasnya sebagai bupati demi untuk ikut aksi 212 di Monas. 2 tahun kemudian kedoknya terbongkar, gayanya saja pakai baju putih-putih, ternyata koruptor juga. 3. Abdul Ghafur Masud. Persis seperti Zumi Zola, ia juga politisi muda. Abdul Ghafur dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi Bupati Kabupaten Panajam Pasar Utara periode 2018 sampai 2023. Tapi masa jabatan itu sepertinya tidak akan ia selesaikan. Karena saat ini ia tengah meringkuk di ruang tahanan KPK.
Gafur terlibat dalam praktek suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Panajam, Pasar Utara. Karena korupsi itu juga ia diskakmat oleh Abu Janda dengan mengatakan Bupati Panajam Abdul Ghafur Masud yang dulu teriak takbir di aksi bela Islam 411212 ditangkap KPK. Itu baru sebagian loh. Alumni Monas Limin yang tersandung kasus hukum masih banyak lagi yang lain. Ada yang tersandung kasus chat asusila. Lantas kader partai apakah si Abdul Ghafur tersebut? Kader partai apalagi kalau bukan yang katanya tidak pada hal korupsi. Artikel ini ditulis oleh Ferry Fadli di siword.com.